Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'da la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratal muhtaramin para alim wal ulama ingkang tansah kula khidmati, wabil khusus dumateng segenap jajaran pengurus atau takmir Musola Baitus Salam yang saya hormati, jamaah sholat subuh sedanten mawon bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, rahimakumullah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Langkung rumiyin monggo sareng-sareng ingkang sangat penting, mboten bosen-bosen, monggo sareng-sareng kita selalu meningkatkan, melahirkan rasa syukur dumateng ayunan dalam Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wonten ing kesempatan menika kita tasih dipun paringi kesehatan, tasih dipun paringi hidayah, tasih dipun paringi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di bulan ini, di tahun ini, di detik ini pun kita masih diberi hidup oleh Allah. Kita masih diberi kenikmatan oleh Allah. Dan alhamdulillah pada tahun ini, di tahun 1446 Hijriah, kita dihadiri lagi oleh tamu yang agung, menika tamu Allah Subhanahu wa taala, menika bulan suci Ramadan. Mugi kita sedaya anggenipun nglampahi ibadah puasa, nglampahi ibadah sanes-sanesipun, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, estu-estu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sampun sangat lazim, wis umum nang endi papan mesti disebutaken bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang di dalamnya juga termasuk ada salah satu yang sangat mulia, yaitu malam nuzulul Quran, dan juga hasil akhirnya adalah aitqu minan nar, dan kita termasuk orang-orang yang lil muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah lazim pun umum. Dalam arti umum, pundi-pundi mesti menyebutkan kalimat-kalimat ini. Mbok kowe nang musola, nang masjid, nang majelis taklim. Tapi justru kita harus evaluasi diri, tidak hanya sebatas kita mengerti, tidak hanya sebatas kita mengucapkan bahwa bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan, rahmat, maghfirah dan lain-lain. Tapi justru yang lebih penting adalah bagaimana kita mensikapi, bagaimana kita juga termasuk mengevaluasi puasa-puasa kita, ibadah kita pada tahun-tahun sebelumnya. Justru ini yang penting. Jangan sampai
sampun ngantos kita itu puasa hanya karena mungkin sekedar menghormati tanggane, atau mungkin jamaah ya sekedar menghormati tanggane jamaah masa aturan jamaah kene orang luwes temen. Meskipun niku nggih termasuk mending daripada tidak sama sekali. Tapi paling tidak kita itu mulai memperbaiki niat kita. Dan dani ibadah kita, ibadah yang bersifat batiniah kita. Karena kalau ibadah yang bersifat lahiriah itu orang itu bisa melihat, tetangga kita bisa melihat, tapi di hati orang itu tidak bisa melihat. Adanya kita lelungguhan di musola niki secara fisik kita bisa melihat, tapi pikiran kita, hati kita kemana kita tidak bisa melihat, orang lain tidak bisa melihat. Oleh karena itu, hal yang penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita dan dari niat. Jadi mengawali dari diri kita sendiri untuk niat yang baik. Mula wonten salah satu kutipan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu disebutkan, diucapkan ketika kita itu melaksanakan ibadah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, pada saat kita mengucapkan berdoa, yaitu doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku itu memang betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita melaksanakan ibadah tapi karena selain Allah, tapi karena yang lainnya, maka yang didapat ya yang lain itu yang kita tunjukkan. Ketika kita ibadah hanya karena mencari surga, maka hanya surgalah yang kita dapatkan. Maka ada dialog dalam sebuah hikayat itu, nanti ketika ada orang yang masuk surga itu mencari Tuhannya, mencari Allah. Tapi karena ibadahnya karena surga, maka yang didapatkan hanya surga. Maka hal yang penting, hal yang utama adalah bagaimana kita bisa menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting. Sebab angger Gusti Allah wis ridho, insya Allah ngapa bae kepen. Walaupun nyuwun sewune golek urip pas-pasan gitu, misalkan serba pas-pasan, insya Allah angger Gusti Allah ridho, insya Allah uripe kepenak. Tapi kalau kita sudah dipenuhi dengan harta, dipenuhi dengan bahkan mungkin tahta dan lain-lain, tapi nek Gusti Allah ora ridho, maka uripe juga harus sengsara. Bahkan uripe kaya ora tenang. Maka ketika ada orang kaya, orang-orang yang hartanya banyak, kemudian nyuwun sewune orang itu malas melaksanakan ibadah, nanti akan ditanya oleh Allah, kenapa engkau malas ibadah? Karena jawabannya adalah karena sibuk untuk ngurusi harta benda. Kemudian Allah menjawab, padahal Nabi Sulaiman itu lebih kaya. Nabi sing paling sugih niku Nabi Sulaiman, tapi tidak pernah meninggalkan, tidak pernah mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita terlalu banyak disetir oleh yang namanya dunia. Mula menika
Dunia yang kita miliki dijadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen yang sangat penting salah satunya adalah momen yang pada hari ini di bulan ini kita masih bisa menikmati bulan suci Ramadan. Banyak orang-orang di sana kita mriki sing boten wonten tanggal 1 Ramadan wis napa niku isuk-isuk wong ngopi ya wis pirang-pirang. Nggih mboten. Wong sarapan ya pirang-pirang. Karena tidak ada panggilan hati. Tidak ada kesadaran untuk beribadah, tidak ada kesadaran untuk memperbaiki ibadah. Sehingga walaupun Ramadan itu, puasa itu khususnya sudah betul-betul diwajibkan. Kata-kata diwajibkan kan berarti harus. Kalau tidak dilaksanakan berarti kita berdosa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah betul-betul diwajibkan. Meskipun perintahnya itu memang untuk orang-orang yang khusus juga, yaitu orang-orang yang beriman, tidak ditunjukkan kepada semua orang. Tapi kalau kita sudah berikrar bahwa kita sudah melaksanakan rukun Islam, kita sudah berikrar bahwa kita sudah melaksanakan rukun iman, berarti kita termasuk sudah memenuhi syarat orang yang muslim dan memenuhi syarat orang yang mukmin. Maka segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah ya harus kita jalankan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ikhtiar, dengan cara belajar, yaitu melaksanakan perintah-perintah Tuhan, yaitu dengan ikhtiar kita memperbaharui niat kita dari awal. Niat kita dari awal di sini menika niat dari hati kita masing-masing. Sehingga penting sekali yang namanya niat. Maka jangan sampai kita melakukan sesuatu itu tanpa niat yang baik. Jangan sampai kita itu melakukan ibadah tapi niatnya tidak baik. Ini penting. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sholawat dan salam senantiasa mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebab dewek niku wis ora apa-apane. Arep ngendel-ngendelna puasane ya burung karuan. Ngendel-ngendelna salate ya burung karuan. Ngendel-ngendelna sedekah ya burung karuan. Maka yang diharapkan yaitu syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau merasa umat Nabi kemudian kita tidak berharap syafaat, maka bisa dikatakan kita termasuk orang yang sombong, mengandalkan ibadah kita yang belum tentu diterima oleh Allah, mengandalkan puasa kita yang belum tentu diterima oleh Allah, mengandalkan sholat kita yang belum tentu diterima oleh Allah, bahkan mengandalkan perbuatan-perbuatan baik kita, amal soleh kita yang belum tentu diterima oleh Allah. Salah satunya dengan ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah di bulan Maret ini kita
kedatangan bulan Ramadan, monggo tidak bosan-bosan kita selaku tetangga, selaku saudara muslim saling mengingatkan untuk mengevaluasi, memperbanyak ibadah-ibadah kita, untuk bareng-bareng kita melaksanakan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, baik kegiatan di rumah masing-masing maupun kegiatan di masyarakat, maupun kegiatan di majelis taklim, di mushola, di masjid dan lain-lain. Bahkan termasuk kegiatan-kegiatan di lingkungan kerja kita masing-masing. Sudah ada instruksi dari Kementerian Agama dan juga kementerian-kementerian yang lain bahwa di bulan Ramadan itu merupakan momen untuk bekerja dan memperbaiki karakter. Jadi seniki sudah mulai dihidupkan lagi yang namanya karakter. Padahal karakter akhlak itu termasuk misi visi terbesar dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka kenapa itu sekarang digaungkan lagi? Karena yang namanya karakter, yang namanya akhlak itu sekarang sudah mulai hilang. Bukan menurun, tapi malah akan hilang. Unggah-ungguh bocah membuang tua wis ora nang. Bocah siki karo bocah gemian wis beda. Bocah siki mlaku narepe wong tuane ngeyan nggih. Putrane kula, putrane panjenengan wis pokoke wis kaya mlaku nang ngarepe kancane dhewe. Wong tuane takon ora langsung dijawab. Kadang kudu nganti di omahe dhisik. Karena apa? Pengaruhnya banyak sekali. Pengaruh dari lingkungan pekerjaan, pengaruh dari lingkungan sekolah, pengaruh dari media-media yang lainnya. Terutama Yun Sewu niki yang namanya gadget, yang namanya HP niku sangat luar biasa. Bocah nyekel HP gue isuk betul isuk maning. Nggih mboten. Ndian malah bapaknya pada baik. Ibunya juga pada baik. Anaknya nyekel HP, bapaknya ya nyekel HP, ibunya nyekel HP. Wong telu seuman nyekel HP kan. Jadi komunikasi kita sudah bukan pada komunikasi dengan sesama manusia, tapi komunikasi kita sudah dengan media. Apapun yang kita inginkan di situ sudah muncul semuanya. Arep golek apa bae teng mriku wonten. Ibu-ibu juga sing ora kudu masak. Dari pesen bae meng napa niku? GoFood apa Shopee napa terus kirim misalkan nasi goreng nopo mie ayam dari klik tinggal nanti dikirim. Butuh nopo mawon kita sudah ada medianya. Tapi jangan lupa bahwa ketika kita itu terlena dengan alat-alat ini, nantinya malah justru akan merugikan kita. Bahkan tidak hanya sebatas kebutuhan-kebutuhan duniawi. Kebutuhan ilmu pengetahuan itu sudah melalui alat komunikasi. Bocah sekolah siki nek diwe tugas konek gurune kon golek nang HP. Nggih mboten. Bocah ya pinter. Ditakoni nang ibune aja HP-an bae. Anu tugas konek gurune. Kon goleki materi apa misalkan. Anak sekarang juga sudah mulai pintar. Pintar menjawab dalam arti untuk menghilangkan jejak yang tidak baik agar dianggap baik. Oleh karena itu dihindari tidak mungkin. Paling tidak tugas kita sebagai orang tua paling tidak ngerem sedikit demi sedikit. Yang penting
setunggal nek mangsane sholat aja nanti ditinggal. Nek mangsane maem ya aja nanti ditinggal. Kadang bocah siki kan maem karo nyekel HP. Sing dideleng kudu maeme tapi sing dideleng HP-ne. Nyekel HP karo nyekel maem coba niku putere panjenengan dipisah teng dalem masing-masing. Gimana? Maem tapi nopo penglihatannya itu melihat HP, tangannya dalam menggapai nasi pun juga tidak melihat. Ini bagian dari sesuatu yang sudah kita alami yang mestinya harus kita sikapi. Selagi putra putri kita itu masih bisa kita omongi, masih kita beri saran, dimogo bareng-bareng untuk diajak. Paling tidak jangan sampai terlena dengan yang namanya alat-alat komunikasi yang berlebihan. Ini penting sekali. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai orang tua adalah membimbing, merawat, mendidik, dan lain-lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wonten salah setunggalipun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 133 dugi 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'amina 'alan nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada kutipan ayat Quran surat Al-Imran ayat 133 dari 134. Di situ disebutkan bahwa wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini memerintahkan kita untuk cara wong Jawane ya agi-agi, kon cepet-cepet untuk nopo untuk menuju ampunan Allah. Jadi ampunan Allah di sini bisa dimaknai untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Baik perintah yang ibadah wajib maupun perintah yang ibadah sunnah. Artinya di sini kita tidak boleh berleha-leha. Kita tidak boleh ngende-ngende. Kita tidak boleh gampang, tapi diperintahkan untuk segera menyegerakan. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, segera kita laksanakan. Kalau kita diperintahkan untuk meninggalkan maksiat, segera kita laksanakan. Kalau kita diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban, segera diperintahkan, segera dilaksanakan. Kalau kita diperintahkan untuk melaksanakan sunnah, segera dilaksanakan. Karena di sini adalah bersifat perintah atau dalam bahasa Arabnya itu pingin aman, sehingga kita harus melaksanakan. Nah, ketika kita disuruh untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, maka di situ janjinya adalah u'iddat lil muttaqin, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya pengertian takwa kadang-kadang disebutkan takwa itu adalah
melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Itu dengan segera, dengan tidak menunda-nunda, harus secepat mungkin. Kemudian pertanyaan kedua adalah siapa yang dimaksud dengan orang takwa? Berdasarkan Quran surat Al-Imran ayat 134 lanjutannya, yang namanya orang takwa itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan. Salah satu disebut orang takwa itu adalah orang yang anfiku nafisarro iwadhar, yaitu orang-orang yang menginfakkan atau memberi sedekah, memberi infak, amal jariyah fisarro iwadhar, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi. Itu termasuk salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa, memberikan sedekah, memberikan infak secara terang-terangan maupun secara sembunyi. Secara terang-terangan misalkan panjenengan nyukani sesuatu ke pengurus takmir musola, misalkan untuk kepentingan musola. Secara terang-terangan misalkan panjenengan mengumpulkan fakir miskin, anak-anak yatim, dihadirkan ke rumah, kemudian diberi zakat, diberi sedekah, diberi infak dan lain-lain. Kalau secara sembunyi-sembunyi misalkan panjenengan salah satunya misalkan mriki wonten kotak amal, panjenengan memasukkan entah itu uang, entah itu emas misalkan, atau sedekah emas di kotak amal misalkan. Ini termasuk salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa, nggih menika anfiqu yunfiqu nafisarro iwadhar. Kemudian yang kedua nggih menika wal kadhiminal ghaidh. Wal kadhiminal ghaidh wal afinal wal afina 'anil nas. Yang kedua nggih menika orang yang bisa mengendalikan amarah. Wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang bisa mengendalikan amarah, bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa mengendalikan rasa marah, bisa mengendalikan rasa jengkel, marah, jengkel, mbok karo bapake, mbok karo ibune, mbok karo putrane, mbok karo tanggane. Sing penting kita bisa mengendalikan. Sampun ngantos kita niku gara-gara tidak bisa mengendalikan, kemudian terjadi nopo istilahnya jengkel tapi sing berlebihan. Maka orang-orang yang takwa itu termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang bisa mengendalikan amarah. Mengendalikan amarah niku abot, apalagi bagi mereka yang pernah menyalahi kita, bagi mereka yang pernah menyakiti kita. Aweh ngapura karo wong sing tau nglarani atine dhewek niku pancen rasane abot, dan ini perlu dilatih. Maka termasuk orang-orang yang takwa niku nggih menika orang yang bisa mengendalikan amarah kita. Kalau dalam sebuah teori psikologi niku disebutaken nek golek jengkel lagi posisi ngadeg, kita disuruh untuk duduk. Nek jegong tesi jengkel bae, kita disuruh untuk tidur. Karena dengan tidur nanti sedikit demi sedikit
marah kita akan terkurangi. Ini termasuk salah satu terapi yang bersifat lahiriah. Kalau terapi yang bersifat ibadah itu, ya kita memperbanyak istighfar, kita memperbanyak wudhu, kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampun ngantos kebablasan ketika kita marah itu tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri yang ketiga menika orang yang disebut dengan orang takwa wal afina 'anil nas, yaitu orang yang mudah memaafkan dengan sesama manusia. Orang yang gampang, orang yang legowo, orang yang nerima, orang yang mau memaafkan, orang yang mau saling memaafkan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Mulai momen Ramadan nanti disambung dengan momen Hari Raya Idul Fitri adalah momen-momen untuk penentuan apakah orang itu disebut dengan orang takwa atau tidak. Maka di situ di bulan Ramadan harus diperbanyak infak. Kemudian di bulan Ramadan kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Di nantinya pada bulan Syawal kita harus saling memaafkan satu dengan yang lain. Karena hawa nek lagi puasa kan hawane biasanya nyun sewu ibu-ibu nyun sewu biasane niku cokan akeh jengkele daripada bombone. Aro becer ya nek duwite urung komplit jengkel disit. Nggih mboten perseno. Engko mlaku karo ngomong dhewek. Kutul pasar sing ngomong maneh. Apa meneh ketemu barang sing arep dituku ora apik-apik, sing ngomong maneh. Kutul rumah gone belarang-belarang, sing ngomong maneh. Niki memang nyuwun sewu kaum hawa niku kaum yang penuh dengan rasa, penuh dengan perasaan, sehingga kalau ibu-ibu pandai mengendalikan rasa amarah dengan didasari kesadaran ikhlas, dengan didasari kesadaran sabar, syukur, insya Allah segala sesuatunya itu tidak ada yang dihadapi dengan rasa marah. Tapi nek wis kadung ikhlase ilang, syukure ilang, sabare ilang, wis apa-apa jadi masalah. Ana sapu gletak dadi masalah. Iki mboten wakdaya mesti jadi masalah. Maka monggo panjenengan yang ibu-ibu nggih belajar sabar nggih, belajar sabar ngadepi anak-anak, ngadepi suami, ngadepi tetangga, karena bagaimanapun juga yang namanya pengendalian rasa marah itu lebih penting daripada melampiaskan rasa marah. Yang terakhir nggih menika ciri-ciri orang yang takwa nggih wal afina 'anil nas, itu orang-orang yang saling memaafkan kesalahan satu dengan yang lainnya. Kalau kita bisa melaksanakan itu semua, maka wallahu yuhibbul muhsinin. Insyaallah Allah akan Allah itu akan bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita hidup di dunia itu sesuai dengan ajaran-ajaran Allah, insya Allah nantinya Allah akan membersamai kita itu dengan orang-orang yang baik pula. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Momen Ramadan ini mau dijadikan sebagai momen untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Maka di situ disebutkan kutiba alaikumus syiam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Paling tidak
Ketika kita kepengen menjadi orang yang bertakwa, paling tidak kita niku monggo ingkang gadah harta benda mumpung di bulan Ramadan kita berinfak. Kemudian mumpung di bulan Ramadan kita kendalikan amarah kita. Kemudian mumpung di bulan Ramadan juga kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Dan ini akan kita lanjutkan di bulan-bulan yang lainnya. Akan kita teruskan di bulan-bulan yang lainnya. Tidak hanya pada bulan Ramadan. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi rahmat saking Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, cekap semanten ingkang satunggalipun kata lepat kata khilafipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.